Hai anak-anak, kembali lagi kita dalam pembelajaran hari ini dalam sejarah peminatan dengan judul Peradaban Yunani Kuno bersama Ibu Raya. Letak strategis, Yunan merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa. Yunan terletak di sebelah Laut Tengah yang sangat strategis dalam pelayaran. Peradaban Yunan lahir di lingkungan geografis yang sebenarnya tidak mendukung. Tanah Yunan tidak seperti Mesopotamia, Hungho, ataupun Mesir yang subur. Yunan merupakan tanah kering dengan banyak benteng alam yang kuat, berupa jurang-jurang yang terjal, gunung-gunung yang tinggi, serta pantai-pantai yang curam dan terjal. Yunan terletak di ujung selatan semenanjung Balkan. Selain itu, dataran tersebut wilayahnya juga meliputi pulau dan wilayah Angleja. Batas-batas Yunan: utara Albabia, Mesopotamia, timur adalah Laut Aegea, selatan Laut Tengah, barat adalah Laut Lognia. Penduduk bangsa Yunani merupakan campuran antara penduduk asli dan pendatang yang berasal dari sekitar Laut Kaspia. Mereka termasuk ras Indo-Jerman yang gagah berani. Mereka berimigrasi sejak tahun 250 sebelum Masehi dan menetap dari Yunan. Suku bangsa Ionia menetap di Jajija Atoi dengan polis utamanya di Athena. Suku bangsa Anolia menetap di Yunan Utara dengan polis utamanya di Olimpia dan Delphia. Suku bangsa Doria menetap di Jazirah Peloponnesus dengan polis utamanya Sparta. Pemerintahan bangsa Yunan secara geografis terpisah lautan dan melahirkan pemerintah yang berbentuk polis atau negara kota. Polis-polis tersebut antara lain Athena, Sparta, Thebe, Khontia, dan Argos. Polis yang dominan adalah Sparta dan Athena. Sparta merupakan pemerintahan bergaya militerisme. Pola ini diperkenalkan oleh Lycurgus pada tahun 625 sebelum Masehi. Pemerintahan dipegang oleh dua raja yang menjabat sebagai angkatan perang dan kepala keagamaan. Pelaksana tertinggi dipegang oleh dewan yang bernama Epikhor yang terdiri 5 orang bertugas mempersiapkan undang-undang yang diajukan pada dewan rakyat atau perwakilan dari semua warga kota. Athena bercorak maritim dan mengutamakan perniagaan. Pemerintah Athena awalnya aristokrasi atau kekuasaan dipegang oleh kaum bangsawan. Pemerintahan diubah menjadi demokrat berkat Salon atau 549 sebelum Masehi, seorang yang menjadikan peletak dasar demokrasi di Athena. Kepala pemerintahannya dipegang oleh 9 orang archon sesuai dengan bidangnya masing-masing. Athena memberikan jaminan kepada warganya untuk menghapus perbudakan warga, difokuskan untuk kemajuan seni, teknologi, dan filsafat. Bidang peradilan dipegang oleh Mahkamah Agung yang disebut dengan Areopagus. Badan perwakilan disebut dengan Bole yang beranggotakan 400 orang untuk mempunyai mengangkat archon. Keberadaan polis-polis di Yunan mengakibatkan mereka saling bersaing dalam memperebutkan pengaruhnya kekuasaan atas wilayah Yunan. Namun ketika perang Persia menyerang Yunan, polis-polis terutama Sparta dan Athena bersatu menghadapi Persia. Peperangan melawan Persia menyadarkan bangsa Yunan bersatu menghadapi musuh. Yunan memperkuat angkatan laut dengan membentuk persekutuan ternama Konfederasi Delos 479 sebelum Masehi, berpusat di Pulau Delos, kemudian dipindahkan ke Athena. Perpindahan konfederasi di Athena membuat Sparta tidak senang dan membentuk Liga Peloponnesos 431 sebelum Masehi. Kemudian kedua polis tersebut kembali berperang dan tidak bisa bersatu lagi, dikenal dengan Perang Peloponnesos 431 sampai 404 sebelum Masehi. Dewa-dewa yang dipuja oleh bangsa Yunan antara lain Dewa Zeus, Dewa Apollo, Dewa Ares, Dewa Hermes, Dewa Poseidon, Dewa Pallas Athena, Dewi Aphrodite, dan Dewa Atenes. Menurut kepercayaan Yunani kuno, para dewa bersemayam di Bukit Olympus. Untuk menghormati dan memuja para dewa, diadakan pertandingan olahraga yang disebut dengan Olimpiade.
Keruntuhan Yunani disebabkan karena adanya kekacauan dan kelemahan Yunani yang dimanfaatkan oleh Filipus, seorang raja dari kerajaan Makedonia sebelah utara Yunani. Pada tahun 338 sebelum Masehi, tentara Yunan yang sudah lemah dengan mudah dapat ditaklukkan oleh pasukan Makedonia. Kerajaan Makedonia menguasai Yunan dalam perang di Cremona 338 sebelum Masehi. Hasil kesenian Yunani meliputi seni sastra, seni bangunan, seni patung, dan seni bidang seni drama atau drama komedi. Hasil seni bangunan dan kain Yunan dengan kepercayaan antara lain kuil Parthenon yang disebut dengan Phidias. Kuil Zeus di Bukit Olympus disebut dengan Antheus sebagai tempat untuk memuja dewa Zeus. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan salam sehat.